kita akan sambut firman Tuhan. Kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan menyentuh hati kita, menjadikan hati kita hati yang lembut untuk diisi dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mengubahkan hidup kita menjadi serupa dengan dirinya. Haleluya. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalan di hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai, betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalan di hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik
Ini yang menjadi doa kami Tuhan. Sentuh hati kami, jamahlah hati kami Tuhan. Ubahkan hidup kami menjadi baru. Tuhan, ampuni segala dosa kami, ampuni segala kekurangan kami Tuhan. Kalau seringkali kami menyakiti hati Tuhan, seringkali kami menyakiti hati sesama kami. Dan kiranya melalui firman-Mu pada pagi hari ini, Engkau menegur kami, Engkau membuat kami dicelikan, sehingga hidup kami boleh diubahkan. Roh Kudus, berfirmanlah, berbicaralah kepada setiap kami pada pagi hari ini. Dan kami buka telinga kami, buka hati kami untuk firman-Mu. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat firman Tuhan bagi kami semua. Dan kiranya firman-Mu meneguhkan, menguatkan, menegur dan mengubahkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami dan kami sambut firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan dan kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tetap bangkit berdiri, kita akan membacakan di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga. 2, 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Amin. Silakan duduk kembali, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Gembala. Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada, bahkan kita sudah melewati tahun 2020 ini hampir selesai. Semua karena penyertaan dan pertolongan Tuhan. Tadi kita menyanyi Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, api menyala di depannya, bukit-bukit runtuh dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan, kalau saya mengingat pada waktu Musa naik ke atas gunung Sinai, Tuhan memberitahu, beri batas, tidak seorang pun bisa naik masuk ke dalam areal gunung di mana hadirat Tuhan ada. Kalau ada yang melanggar, dia mati. Ya, ada api yang membakarnya. Ya, kecuali Musa, luar biasa ya. Kalau Bapak Ibu punya kesempatan untuk masuk dalam hadirat Tuhan dan kita tidak mati, itu anugerah yang luar biasa ya. Sebab itu mari kita mau perhatikan waktu-waktu kita dengan Tuhan, walaupun pandemi membatasi kita untuk tidak beribadah ya, tetapi itu bukan berarti kita terhalang untuk mencari hadirat Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini kita akan belajar tentang berkat. Judulnya saya beri judul pilihlah berkat. Kalau minggu lalu kita mendengar kutuk. Banyak yang bertanya-tanya, akhirnya saya sendiri juga bertanya-tanya, loh kalau begitu kesetiaan kita enggak kanggo gitu ya. Karena walaupun setia, kok masih di bawah kutuk. Nah pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama ya Bapak Ibu. Ulangan 30 ayat 19. Ulangan pasal 30 ayat 19. Kalau sudah menemukan, mari kita akan membaca bersama-sama. Ulangan 30 ayat 19. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya kamu hidup, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Amin. Silakan duduk. Musa mengulang kembali ya peristiwa-peristiwa yang sudah dilewati. Dan saat ini Musa mengingatkan setelah 40 tahun berjalan, Musa mengingatkan dalam kitab Ulangan ini, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Jadi ingat kembali, saat ini aku bersaksi
langit dan bumi menjadi saksinya, ya. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Gak usah ditanya kamu mau pilih apa, pasti jawabannya berkat, pasti jawabannya hidup, bukan kematian, ya. Dan Musa mengingatkan, Musa menganjurkan, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Perhatikan kalimat terakhir, baik engkau maupun keturunan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita ingin hidup, jangan hidup sendirian. Dan kita ketika mau pilih hidup, Tuhan itu memberi berkat sampai anak cucu. Engkau dan keturunanmu. Loh, kurang apa? Ya. Pilihan kita hari ini menentukan masa depan kita. Kalau ada seorang anak memilih tidak mau sekolah, masa depannya dia tidak punya kepandaian atau keterampilan. Tapi ketika seorang anak mau berjuang, aku mau meraih, maka ke depannya dia punya keahlian-keahlian tertentu. Karena mau berlatih. Jadi pilihan kita hari ini itu menentukan masa depan kita. Kalau pilihan hari ini saudara dan saya pilih berkat, pilih hidup bukan kutuk, maka itu akan berlanjut pada anak cucu. Saya ingatkan para kaum muda, ingat kalau saudara sudah masuk dalam berkat, jangan sampai saudara melihat kanan kiri sehingga saudara keluar dari areal berkat. Di Perjanjian Lama, Tuhan memerintahkan ada satu kota perlindungan. Untuk apa ini? Kota perlindungan ini untuk seorang pembunuh. Ya, seorang pembunuh kalau zaman Taurat itu mata ganti mata, nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi. Dan ketika seorang pembunuh sampai menghilangkan nyawa seseorang, dia patut dituntut nyawanya. Tapi ketika seorang pembunuh ini masuk dalam kota perlindungan, penuntut nyawa itu tidak berhak. Jadi misalnya suami saya dibunuh orang, saya nuntut, ketemu dia di jalan, kalau tidak dalam ruang wilayah kota perlindungan, saya berhak membunuh dan saya tidak punya sanksi apa-apa, walaupun saya membunuh dia, karena saya penuntut. Tapi ketika pembunuh itu masuk dalam kota perlindungan, saya nggak bisa apa-apa, karena sudah masuk wilayah perlindungan. Saudara dan saya sudah masuk dalam wilayah perlindungan. Jangan keluar, ya. Jangan keluar. Banyak anak-anak muda enggak tahan, ya. Karena jodoh mereka keluar dari kota perlindungan, dan apa yang dirasakan? Rumah tangga bukan menjadi rumah tangga yang penuh kebahagiaan. Walaupun mungkin kelimpahan harta, belum tentu kebahagiaan itu dimiliki. Jadi saudaraku, kalau Musa menganjurkan pilihlah berkat, maka ada hal yang harus dilakukan, ya, supaya berkat itu benar-benar menjadi bagiannya. Puji Tuhan. Musa seorang pemimpin Israel, dia merindukan umat Israel itu diberkati, bukan malah kutuk. Dari Perjanjian Lama ada banyak orang Israel yang terkutuk. Salah satunya Bani Korah ketika melawan Musa, minta kembali ke tanah Mesir, maka Tuhan membakar. Suruh dia berdiri di tempatnya masing-masing, dan tempat di mana Bani Korah berdiri, bumi itu terbuka. Dan Bani Korah masuk ke dalam bumi yang terbuka dan akhirnya ditutup kembali. Dikubur hidup-hidup. Padahal mereka ditentukan oleh Allah untuk masuk Kanaan. Tapi karena berontak, akhirnya itu yang dihadapi. Mari Bapak Ibu, ketika kita sudah berani mengambil keputusan untuk masuk kota perlindungan, untuk diberkati Allah,
terimalah berkat itu. Jangan sampai keluar, bahkan jangan sampai membiarkan anak cucu kita keluar dari rancangan berkat yang ditentukan oleh Allah. Puji Tuhan. Ya, saudaraku, ada syarat untuk kita bisa menerima berkat itu. Tetapi ketika kita tidak mau syarat itu, otomatis kutuk itu menjadi bagian orang tersebut, ya, puji Tuhan. Kita baca dari Ulangan pasal 30 ayat 11 sampai ayat 20. Ulangan 30 ayat 11 sampai ayat 30. Saya akan membaca bergantian dengan Mas Anto supaya bisa terdengar dalam audionya. Ulangan 30 ayat 11 sampai ayat yang ke-20. Saya ayat yang ganjil, Mas Anto ayat yang ke-12. Kehidupan dan atau kematian. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdagangkannya kepada kita, supaya kita melakukannya? Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti kehidupanmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Amin. Jadi ketika ayat 19 dikatakan, kepadamu kuperhadapkan kematian dan kehidupan, berkat dan kutuk. Dan ayat 20 solusinya, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yaitu kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Jadi kalau kita mau pilih hidup, pilih berkat, ya, judulnya pada pagi hari ini, pilihlah berkat. Kalau kita mau pilih berkat, ini mengasihi Tuhan Allahmu, mendengar suaranya, ya, dan berpaut padanya. Pasti berkat itu otomatis, gak usah dicari. Orang ingin merebut berkat kita. Kalau kita ada di areal pemberkatan Allah, maka berkat itu akan tetap menjadi bagian kita, ya.
Dan berkat itu bukan hanya berkat keperluan, berkat jasmani, lebih dari itu, berkat itu adalah keselamatan, anugerah yang kekal. Untuk apa sih kita punya segala sesuatu dalam dunia kalau jiwa kita binasa? Jadi kalau kita punya suasana sorga, berkat rohani, kalau kita punya keselamatan, kita punya akses dengan sorga, maka saudaraku itu akan mengalir dalam kehidupan kita, kebahagiaan, ya, kecukupan itu pasti. Haleluya. Tetapi kalau kita di luar areal itu, mungkin bisa jadi memiliki segala sesuatu. Ada banyak orang-orang yang berada, bahkan orang terkenal, ya, Michael Jackson misalnya, ya. Siapa yang enggak kenal, seluruh dunia tahu kekayaannya seberapa. Enggak ada yang semua dunia tahu bahwa dia orang kaya. Tapi kenapa? Meninggalnya bunuh diri. Dia enggak punya kebahagiaan dalam hati. Haleluya. Dia punya segalanya. Ketenaran ada, harta benda ada. Tapi kebahagiaan dalam hati, berkat ilahi itu tidak dimiliki. Ya, nah saudaraku, dari mana kita bisa masuk dalam arena pemberkatan Allah? Ya, Ulangan pasal 30 ayat 11 sampai 20 ini Musa memaparkan tentang menemukan firman. Karena orang Israel tanya, dari mana kami bisa menemukan firman yang bisa memberkati kami? Ya, nah. Firman itu di mana kita bisa menemukan firman, di mana kita bisa menemukan petunjuk. Firman itu yang membawa kehidupan. Firman itu yang memberi petunjuk langkah-langkah yang harus kita jalani. Apa yang harus kita lakukan, ya? Langkah iman. Ketika kita mendengar firman dan orang Israel bertanya, loh di mana kami bisa temukan firman? Dan Musa menjawab, ayat 11. Saya bacakan ulang. Dari pasal 30 ayat 11 tadi sudah dibaca. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Jadi firman yang Tuhan berikan untuk kita bisa menerima hidup, untuk kita bisa menerima berkat, firman itu tidak sukar. Jadi kalau ada orang mendengar firman, kemudian dalam hatinya lah wis angel, angel temen. Saudaraku, kalau kita baru mendengar, belum mencoba untuk melakukan, baru mendengar, tapi hati kita sudah menolak. Udah saya nggak bisa. Atau mungkin wong aku kayak gini kayak gitu, aku nggak bisa melakukan yang ini. Hati ini sudah menolak. Padahal firman Tuhan berkata, perintah ini tidak sukar. Kalau kita mau melakukan, perintah itu tidak sukar. Haleluya. Tapi karena hati ini menolak lebih dulu, maka itu yang membuat kita berat. Membuat kita tidak bisa melakukan. Haleluya. Jadi saudaraku, di mana kita bisa menemukan firman? Banyak cara. Saat kita bisa membaca Alkitab, mungkin melewati peristiwa demi peristiwa, ya, itu bisa memunculkan firman Allah dalam benak kita. Mungkin melalui masalah, kita bisa dengar suara Tuhan, kita bisa dengar firman Tuhan yang sudah banyak kita dengar. Itu muncul, haleluya, ya. Tapi ketika kita menghadapi masalah, kemudian muncul firman, udah kamu jangan takut menghadapi ini, jangan khawatir. Lah bagaimana saya enggak khawatir Tuhan? Wong begini saya enggak mampu. Loh, ditolak dulu. Firman itu ditolak, itu yang membuat sukar, ya. Jadi saudaraku, ketika kita mengalami kesukaran untuk melakukan firman, maka ada Roh Kudus yang disediakan oleh Allah. Ini loh yang harus kita ambil sebagai penolong untuk kita menjadi pelaku firman.
ya. Bukan penolong untuk mengatasi masalah saja, itu iya. Tapi lebih dari itu, Roh Kudus itu disediakan untuk menolong saudara dan saya mampu menjadi pelaku firman. Jadi di mana kita bisa menemukan firman? Yaitu ketika kita mendengar dan kita anggap ini perintah yang harus aku lakukan. Perintah ini tidak sukar, nah itu kita terima dulu. Haleluya. Maka kita akan mampu. Yang kedua, di mana kita bisa menemukan firman? Ayat 12 dan 13 tadi menjawab, tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tidak juga di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya. Jadi saudaraku, firman itu tidak jauh-jauh, ya, tidak di seberang lautan, ya, tidak juga di langit yang sukar untuk kita ambil. Kuncinya apa? Hati kita ini loh siap, ya, siap dibuka, siap terima firman, ya. Itu kuncinya untuk kita bisa menerima kehidupan. Terimalah firman. Jangan ditolak dulu. Kenapa firman bisa tertolak? Ada perumpamaan seorang penabur. Kalau benih itu ditabur di batu-batu, mungkin bisa tumbuh sedikit, tapi tidak berakar. Kalau benih itu ditabur di semak duri, tidak bisa tumbuh dengan baik juga. Jadi saudaraku, dari mana kita bisa menemukan firman? Ketika hati ini dibuang segala batu, onak, duri, bahkan hati yang seperti jalanan atos. Benih itu enggak bisa tumbuh, bahkan dipatuk oleh burung. Dari situ kita tidak akan dapat firman. Mungkin mendengar tapi lari. Enggak ingat, ya, lupa. Atau mungkin melupakan, bisa jadi. Haleluya, puji Tuhan. Jadi saudaraku, di mana kita bisa menemukan firman supaya kita beroleh berkat. Firman itu harus kita terima, kita dengar dan jangan ditolak. Dan firman itu tidak jauh. Sebetulnya firman itu sangat dekat. Ayat 14 mengatakan, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yaitu di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ketika saudara mendengar firman, ya, kita dengar kemudian masuk dalam hati. Ketika masuk dalam hati, perkatakan firman itu. Baik dalam doa saudara, dalam perbincangan saudara, dalam perkataan apapun, perkatakan firman. Kalau dulu sebelum ibadah online, kita ada acara ayat hafalan. Tujuan saya ingin membawa Bapak Ibu Saudara mengucapkan, menghafalkan. Sehingga kalau punya pengalaman pribadi menghafalkan, firman itu ada dalam mulut, diucapkan, ya. Jadi saudaraku, ketika kita ada kekhawatiran, ucapkan firman. Haleluya. Jangan ucapkan kekhawatiran itu. Lu nanti bagaimana ya? Lu nanti bagaimana? Aduh, mati aku. Tapi kalau kita mengucapkan firman, Tuhan, segala keadaan ini atas seizin Engkau. Kami tidak mampu, kami takut. Tapi Engkau yang menyertaiku. Engkau berkuasa menolong. Engkau berkuasa melakukan segala perkara. Haleluya. Ucapkan firman. Ketika kita hafal ayat itu, maka keluar segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang menguatkan aku. Loh, ini firman. Katakan. Jadi firman itu tidak jauh dari kita, saudara. Firman itu ada dalam mulut kita. Haleluya. Perkatakan firman. Bahkan firman itu ada dalam hati. Nah, kalau saudara dan saya hatinya penuh dengan firman, maka perkataan yang keluar ini adalah perkataan firman. Mungkin itu menghibur,
mungkin itu menasehati, mungkin itu juga menegur dengan keras. Bisa jadi. Haleluya. Karena firman, dan firman yang kita ucapkan itu penuh kuasa. Dan ketika kita penuh dengan firman, hidup kita ada di dalam pemberkatan Allah. Ada Mazmur mengatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa. Banyak orang keberatan, aduh angel temen untuk tidak berdosa. Tapi ada solusi. Kalau kita mau perhatikan firman, kita simpan dalam hati kita. Maka itu yang menguatkan kita untuk kita tidak berdosa. Dan ketika kita melakukan dan kita tidak berdosa, kita ada dalam pemberkatan Allah. Rancangan-rancangan berkat itu nyata dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Ya, nah saudaraku, ayat 15 dan 16 dikatakan, ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan berpegang pada perintahnya, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk menduduki. Jadi kunci berkat adalah ketaatan. Haleluya. Ketaatan untuk hidup sesuai firman, bukan hanya perilaku saja, tapi hati ini loh, ya. Hati ini loh yang dilihat oleh Tuhan. Ketika hati kita dipenuhi firman, maka kita sanggup merendahkan diri. Kita dipenuhi firman, kita mengagungkan Allah, mengandalkan Allah, bergantung kepada Allah. Haleluya. Dan itulah berkat. Puji nama Tuhan. Ada satu anjuran dari Musa ayat 17 dan 18 mengatakan, tetapi jika kamu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Ini sanksi kedua. Kalau kamu gak mau mendengarkan, ya, jika hatimu berpaling, hatimu keras, gak mau diubahkan, sudah diberi petunjuk, jangan begitu. Tapi mengeraskan hati, dirasakan sendiri nanti hidupnya. Ya, banyak orang tua mengeluh, aduh anakku kok angel temen. Bawa dalam doa Bapak Ibu, kita kasihan mereka. Ya, memang setiap pribadi punya pilihan. Tapi ketika anak-anak kita sudah dididik dari bayi bahkan, ya, dari bayi dibawa ke gereja, diserahkan, diajar untuk sekolah minggu, gede-gede nyeleweng. Hati orang tua sedih, itu pasti, ya. Tetapi bagi anak yang punya pilihan untuk tidak mengasihi Tuhan, akan dirasakan, loh ini loh yang namanya kutuk. Ya. Ini yang namanya kutuk. Mari Bapak Ibu, ini jangan dipilih. Ya. Musa menganjurkan jika kamu memilih untuk tidak mengasihi Tuhan, berpaling, maka kamu akan menerima ini loh, sudah diberitahukan. Tapi enggak mau percaya, ya sudah, ya. Nah, saudaraku, itu menjadi agenda doa kita. Puji Tuhan. Nah, kenapa mereka kok tidak mau dengar? Karena pikirannya disesatkan. Hatinya disesatkan. Orang tersesat itu terasa loh saudara. Ya. Orang tersesat itu merasa aku jalannya benar. Tapi ternyata enggak pada tujuan. Loh kok jebol sini? Ya. Itu namanya tersesat. Nah kalau orang sudah tersesat, diberitahu kemudian balik, wah dia akan mengalami pemulihan dan perubahan, bahkan yang tadinya akan menerima kutuk, dia akan mendapat berkat. Loh kenapa tersesat?
kita melihat satu ketersesatan ya. Di Ulangan 29 ayat 4. Minta tolong Mas. Ulangan 29 ayat 4. Tetapi sampai sekarang ini Tuhan tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti, atau mata untuk melihat, atau telinga untuk mendengar. Iya, ini tersesat ya. Tidak punya akal budi, tidak bisa melihat perbuatan Tuhan, bahkan telinganya tidak bisa mendengar. Wah, ini bahaya. Kenapa? Karena mereka menolak tadi loh, ya. Diberitahu seperti kamu jangan menyimpang ke sana. Wis ora apa-apa, mengeraskan hati. Sudah mendengar peringatan. Orang tua sudah mengingatkan, mendoakan bisa jadi. Tapi anak-anak pilih jalannya sendiri. Dan akhirnya tersesat. Pikirannya itu tersesat. Tidak punya akal budi. Jadi orang yang punya akal budi itu bukan hanya orang yang lulus sarjana S1, S2, S3. Bukan. Tapi orang yang berakal budi di hadapan Tuhan. Orang yang pandai di hadapan Tuhan adalah orang yang bisa menangkap firman. Dan itu memberikan akal budi dalam kehidupannya. Sehingga jalan tersesat dia sadar, oh enggak, aku enggak mau di sini. Oh ini keliru, oh aku enggak mau jalan ini. Tapi orang enggak punya akal budi, tahu jalan itu keliru, tahu jalan itu semak duri, tahu jalan itu lobang menuju jurang. Tetap aja dijalani, karena enggak punya akal budi. Haleluya. Jadi saudaraku, ini sebuah ketersesatan. Sudah tahu ya, matanya itu ngerti, oh ini perbuatan Allah kalau bukan Tuhan. Tapi diabaikan. Mendengar firman tapi diabaikan. Akhirnya enggak punya akal budi. Yang kedua, ketersesatan itu seperti apa? Ulangan 29 ayat 19. Ini ketersesatan yang luar biasa membahayakan. Tetapi apabila seseorang pada waktu mendengar perkataan sumpah serapah ini menyangka dirinya tetap diberkati dan berkata, aku akan selamat walaupun aku berlaku degil. Dengan demikian dilenyapkannya baik tanah yang kegenangan maupun yang kekeringan. Iya, amin. Perhatikan saudaraku, ternyata ada ayat yang luar biasa ya. Tetapi apabila seorang pada waktu mendengar perkataan sumpah serapah, apa sih perkataan sumpah serapah? Di ayat sebelumnya itu mengingatkan, kalau kamu melawan Tuhan, kalau kamu melalaikan Tuhan, kalau kamu membelakangi Tuhan, kamu akan menerima ini loh, kebinasaan. Nah, itu sumpah serapah. Awas ditenono gue ya. Misalnya ada orang yang lagi emosi, awas ditenono kamu nanti ya, mengucapkan kata-kata kebinasaan. Itu sumpah serapah. Dan kalau ada orang mendengar sumpah serapahnya Tuhan, kemudian mereka menganggap dikatakan, waktu mendengar perkataan sumpah serapah ini menyangka dirinya tetap diberkati. Dengan berkata, aku akan selamat walaupun aku berlaku degil. Tuhan kan baik. Tuhan kan maha pengampun. Dosaku banyak juga nanti diampuni. Enggak apa-apa. Saya melakukan ini enggak apa-apa. Tuhan itu pengampun kok. Saudaraku ini loh. Ya. Dan orang ini dikatakan ayat 19 itu dengan demikian dilenyapkannya baik tanah yang kegenangan maupun yang kekeringan. Saudaraku, jangan ada seorang pun yang merasa dirinya sudah baik, sudah benar. Padahal dia ada di bawah kutuk bahaya. Ini sebuah ketersesatan. Sebab itu ada baiknya kita setiap hari merendahkan diri di hadapan Tuhan, membuka hati ini, Tuhan selidik. Kalau ada hal-hal kesombongan, keangkuhan yang tidak saya sadari. Nah, kalau kita membuka hati seperti itu, Allah bekerja. Membuat kita semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Haleluya, ini kunci saudaraku.
Kenapa kemarin kita mendengar orang yang aku sudah berbuat baik dengan, aku sudah setia kepada Tuhan, tapi enggak taunya masih di bawah kutuk. Loh ini loh, merasa aku degil enggak apa-apa, aku diberkati kok. Tuhan itu kan baik, Tuhan itu kan sabar. Ini bahaya, ini tersesat. Ini tersesat pikirannya. Maka kita perlu merendahkan diri. Ada sebuah contoh yang diberikan oleh Tuhan, Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Nah, saudaraku, di situ Tuhan memberi sebuah perumpamaan. Ayat 9. Judul dari perikop ini mengatakan perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Lihat awal dari kata-kata Tuhan ini. Dari ayat ini ya. Kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan menganggap semua orang lain itu rendah. Ini dosa yang terselubung. Ini dosa yang harus diselesaikan. Tapi kalau ini dosa yang tidak disadari dan tetap dilakukan, ini bagi orang yang tadi berkata, walaupun aku berlaku degil, aku tetap selamat, aku diberkati Tuhan. Bahaya. Nah, Tuhan memberi perumpamaan ini. 2 orang datang ke rumah Tuhan. 1 orang Farisi. Orang Farisi itu siapa, saudaraku? Orang Farisi itu orang paham banget firman. Ya, Taurat mereka ngelontok di dalam benak pikirannya dan itu dilakukan. Ya. Hari Sabat gak boleh pikul berat-berat ya. Tapi Tuhan Yesus kok malah nyuruh orang memikul tempat tidurnya ya. Ini apa-apaan ini? Ini gak boleh ini ya. Nah saudaraku, itu orang Farisi. Ngerti banget firman. Dan melakukan. Apa yang dilakukan? Peraturan-peraturan manusia. Kalau mau makan cuci tangan dulu ya. Kalau hari Sabat nggak boleh pikul ya, tapi belas kasihannya nggak ada. Loh ini loh yang Tuhan mau ya. Dan orang Farisi ini datang masuk ke dalam bait Allah. Tuhan, aku bersyukur, aku tidak seperti pemungut cukai yang duduk di belakang itu. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan persembahan persepuluhanku. Aku melakukan perintahmu. Tapi itu dilakukan dengan adat istiadat. Tidak punya belas kasihan, merendahkan yang lain. Sementara orang pemungut cukai yang di belakang, dia berkata, Tuhan kasihani aku orang berdosa. Ternyata kedua orang ini keluar dari bait Allah, yang dibenarkan adalah pemungut cukai. Apakah orang Farisi ini tindakannya tidak benar? Benar. Tapi hatinya yang enggak benar, ya. Hatinya tidak ada belas kasihan. Menganggap aku sudah baik di matamu Tuhan. Tanpa pernah mengoreksi hatinya. Dan orang macam inilah yang kemarin disampaikan. Setia, tapi masih di bawah kutuk. Kenapa hatinya ini loh tidak dikoreksi? Hatinya ini tetap wongkul, ya, nggak merendah, menganggap orang lain lebih rendah. Ini bahaya ketersesatan. Mari saudaraku, Tuhan berfirman, ayat ini kita baca, Matius 5 ayat 20. Matius 5 ayat 20. Silakan Mas Anto. Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup
keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Pesan Tuhan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih dari orang Farisi. Orang Farisi itu melakukan hanya di luarnya, tapi hatinya tidak pernah dikoreksi. Ya, hatinya tidak merendah, bahkan menganggap benar seperti tadi yang masuk ke dalam bait Allah. Ya. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih dari orang Farisi, artinya apa? Kita melakukan seperti orang Farisi dan hati kita juga diubah menjadi rendah di hadapan Allah, di hadapan manusia. Tidak menganggap yang lain, kamu tidak seperti saya, kamu tidak seperti saya. Loh itu loh yang harus didandani, saudara. Ya. Jadi hidup keagamaan kita menjadi pelaku seperti orang Farisi, tapi hati kita juga didandani. Bapa, sentuh hatiku, penuhi dengan kasih-Mu yang penuh dengan belas kasihan kepada banyak orang. Belas kasihan itu bukan hanya kepada orang-orang yang ekonominya jauh lebih rendah, tidak. Tapi belas kasihan itu kepada semua orang untuk kita bisa memberi pengampunan, mengeluarkan kata-kata berkat kepada mereka. Haleluya, puji nama Tuhan. Jangan sampai perkataan kita keluar seturut dengan kebencian yang ada di dalam hati kita, seturut dengan dendam yang ada dalam hati kita. Jangan, tapi mari kita membuka hati. Tuhan, jamah hatiku, pulihkan aku, untuk aku hidup ada di bawah naungan berkat Tuhan. Ya, pilihlah berkat, puji Tuhan. Saudaraku, Tuhan Yesus itu datang untuk memberi anugerah keselamatan, bahkan hidup yang berkelimpahan, bukan kutuk. Tuhan Yesus datang untuk memberkati, untuk memberi hidup yang berkelimpahan. Tapi ada hal yang harus kita lakukan apa? Tinggal di dalam Yesus. Ya, nempel di dalam Yesus. Dan setiap aliran firman terima dengan sepenuh hati. Jangan ditolak, ya. Jangan ditolak firman. Belum-belum kita sudah bilang, aku enggak bisa. Firman apa? Oh itu buat dia, aku bukan aku. Kalau kita menolak itu batu-batu, duri-duri, dan tidak akan membuat hati kita makin baik. Tapi ketika kita banyak merendahkan diri, maka kehadiran Tuhan yang akan memberi berkat dan hidup berkelimpahan itu menjadi bagian saudara dan saya. Jadi kesetiaan saudara kepada Tuhan harus dibarengi dengan perubahan hati, perubahan sikap, pembaharuan dari sehari ke sehari sampai akhirnya kita sempurna sama seperti Bapa. Sesuai dengan tuntutan Bapa, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu sempurna adanya. Puji nama Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan, kita mohon Tuhan menyentuh hati kita. Katakan kepada Tuhan, ku yakin saat kau berfirman, haleluya, ku menang saat kau bertindak. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Dia menyediakan keamanan, Dia menyediakan pemberkatan, Dia menyediakan hidup yang berkelimpahan, Dia menyediakan keselamatan, anugerah keselamatan itu. Jangan sampai ini keluar dan mengubah hidup kita menerima kutuk. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hargai perbuatan Allah. Hidupku
hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Percayalah saudaraku, Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Datanglah kepada Tuhan dengan satu kebutuhan, ubah hatiku Tuhan. Hati bisa berubah ketika firman itu kita terima. Roh Kudus akan mengubah, memulihkan hati saudara. Dan itu yang akan membuat kita mampu menjadi pelaku firman. Bahkan hati yang merendah di hadapan Allah. Haleluya. Nikmati berkat yang disediakan Allah. Jangan lari keluar. Sehingga kita ada di bawah kutuk tapi tidak merasakan. Ini satu ketersesatan yang membahayakan. Tapi pagi hari ini kita datang kepada Tuhan dengan menyadari segala dosa dan kekeliruan kita. Dia akan semakin menyingkap segala hal yang Tuhan tidak berkenan dalam hidup kita. Haleluya. Katakan, ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman. Ini kami Tuhan. Ku menang saat kau bertindak. Banyak hal yang kami terima daripadamu. Hidupku hanya ditentukan. Saudara ditentukan oleh untuk diberkati. perkataan. Haleluya. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya Terima kasih Tuhan. disediakan Engkau menyertai kami dengan mujizat-Mu. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kami percaya. Bagi Tuhan Kami percaya tak Tuhan. ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara telah dipindah dari kutuk kepada berkat,
dari kebinasaan pada kehidupan. Sebab itu jangan berpindah, tetaplah di tempat ketaatan dan izinkan Tuhan terus mengubah hati saudara. Haleluya, haleluya. Silakan setiap Bapak Ibu berbicara kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Apa yang saudara butuhkan, pemulihan hatimu. Haleluya, ubah kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Tolong Tuhan, supaya hati kami tidak menjadi berbatu-batu yang mengeras, yang menolak, mengabaikan setiap firman-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah itu boleh Engkau tanamkan dalam hati kami. Tuhan tidak mau kami melakukan secara luar, tetapi biarlah Engkau mengoreksi hati kami untuk kami memiliki hati yang berkenan di hadapan-Mu. Semakin Kau pulihkan sidang jemaat-Mu Tuhan, untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali, supaya hati kami tidak tersesat. Sungguh Tuhan, kami mau menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu. Lawat setiap pribadi, pulihkan dan ubahkan. Bahkan Kau pakai kami menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang kami jumpai melalui perkataan-perkataan yang kami ucapkan adalah firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.